Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dalam pertemuan hari ini dengan saya Abdul Khalik selaku pengajar dalam mata kuliah Hukum Pidana. Baik rekan-rekan sekalian, di kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi di mana berkaitan dengan pidana dan pemidanaan. Di dalam materi yang sebelumnya yang pernah disampaikan bahwa kita juga perlu mengingat kembali bahwa masalah pokok dalam hukum pidana itu ada 3 hal, dan tentunya hal ini harus di luar kepala pemahaman tersebut oleh seluruh mahasiswa Fakultas Hukum. Masalah yang pertama itu apa? Yakni tentang tindak pidana atau perbuatan pidana. Lalu masalah yang kedua adalah berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Lalu masalah yang ketiga yakni adalah pidana itu sendiri. Nah, ini adalah yang harus kita kuasai dan harus dipahami selama kita belajar di Fakultas Hukum sebagai mahasiswa Fakultas Hukum. Baik, dalam 3 masalah pokok hukum pidana ini yang akan saya sampaikan sesuai dengan tema yang tadi di awal saya sampaikan, yakni tentang pidana dan pemidanaan. Apa itu yang dimaksud sebagai pidana dan pemidanaan? Dalam istilah asing, bahwa pidana itu adalah disebut juga sebagai straf dan pemidanaan itu sebagai verdeling. Pengertiannya adalah bahwa pidana itu suatu nestapa atau penderitaan yang khusus dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang atau pejabat yang berwenang, yang mana dalam hal ini menjatuhkan pidana bagi pelaku atau pelanggar hukum pidana itu sendiri. Jadi suatu nestapa atau penderitaan yang secara sengaja dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang kepada pelaku itu sendiri. Itulah pengertian daripada pidana. Lalu apa itu pengertian dari pemidanaan? Mari kita perhatikan bahwa pemidanaan itu adalah sebuah proses dalam menetapkan atau menjatuhkan hukuman yang dilakukan oleh seorang hakim melalui putusan. Jadi yang dikatakan sebagai pemidanaan adalah sekali lagi suatu proses yang mana dalam hal ini ingin menjatuhkan sanksi hukuman atau pidana tadi kepada si pelaku atau si pelanggar hukum pidana. Nah, itulah konsep dasar yang harus rekan-rekan sekalian pahami berkaitan dengan pengertian pidana dan pemidanaan. Lalu berikutnya, tidak terlepas dari konsep di awal tadi, maka dalam proses pemidanaan, kita tentu mempelajari teori-teori yang dalam hal ini itu ada 3 teori dalam pemidanaan. Yang pertama itulah teori absolut atau retributif, lalu ada teori relatif, lalu yang ketiga ada teori gabungan. Secara singkat, saya akan jelaskan masing-masing teori pemidanaan tersebut. Yang pertama adalah teori absolut atau retributif, bahwa tujuan dari teori absolut itu adalah seseorang itu dijatuhi pidana semata-mata sebagai upaya balas dendam, sebagai upaya memberikan sebuah hukuman yang setimpal. Sebagai contoh, misalkan apabila seseorang itu menghilangkan satu mata orang, maka hukuman yang setimpal pun juga harus dihilangkan matanya. Itu sebagai upaya balas dendam. Itulah teori absolut, teori yang sangat kuno di dalam perkembangan hukum pidana. Lalu yang berikutnya berkembang menjadi teori relatif atau teori utilitarian. Yang dimaksud sebagai teori utilitarian adalah bahwa tujuan pemidanaan ini adalah semata-mata untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yakni sebagai perbaikan pelaku. Jadi dalam perkembangannya bahwa teori relatif ini melihat sisi bagaimana pelaku ketika dihukum itu dapat diperbaiki. Karena tujuannya adalah setelah pelaku ini menjalani hukuman, maka nanti harus kembali ke dalam masyarakat atau yang sering kita kenal sebagai proses resosialisasi. Nah itulah, jadi ada tujuan yang ingin dicapai dengan proses pembinaan atau pembimbingan kepada pelaku tadi supaya bisa memperbaiki atas kesalahan pada perbuatan yang melanggar hukuman sebelumnya. Nah, itulah teori yang kedua. Lalu yang ketiga adalah teori gabungan. Jadi gabungan dari teori retributif dan juga teori relatif. Maksudnya apa? Bahwa teori gabungan ini dimaksudkan ketika hukuman itu dijatuhkan kepada pelaku, selain dalam hal ini itu menjadi sebagai upaya efek jera kepada pelaku, tapi di satu sisi bahwasanya ada beberapa tujuan. Selain dalam hal ini itulah tadi upaya untuk bagaimana pelaku dihukum, ya. Lalu berikutnya adalah melindungi
masyarakat secara umum atau sebagai prevensi umumnya. Ya, selain itu juga dalam hal ini untuk memperbaiki kondisi. Ya, apabila dalam hal ini itu korban mengalami kerugian, maka bisa diupayakan bahwa sepanjang pelaku itu berkeinginan dan memang punya tujuan untuk memperbaiki misalkan, maka hal itu bisa dilakukan. Maka disinilah teori yang terakhir, teori gabungan tadi adalah mengkolaborasikan konsep dari teori relatif sebagai balas dendam, dan juga teori relatif ya, itu sebagai upaya untuk memberikan suatu perbaikan atau tujuan bagi pelaku dan juga masyarakat. Nah, itulah 3 teori terkait dengan pemidanaan. Lalu berikutnya, saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya berbicara tentang tujuan pemidanaan ini di dalam pemahaman hukum pidana yang lama atau kita kenal dengan WVS ini memang tidak disebutkan secara langsung. Tapi perlu kita ingat teman-teman sekalian bahwa di tahun 2023 ini patut kita bangga, kita telah melahirkan satu produk hukum pidana nasional yang dalam prosesnya ini sudah memakan waktu cukup panjang, tetapi di awal 2023 ini ternyata sudah dilahirkan menjadi Undang-Undang 1 tahun 2023, yang mana di dalamnya itu berisi terkait dengan tujuan pemidanaan itu, yang bisa kita lihat di dalam pasal 51 Undang-Undang 1 tahun 2023 tadi, yang dikenal sebagai KUHP nasional. Apa saja yang disebutkan sebagai tujuan pemidanaan dalam hal ini? Yang pertama tujuannya adalah mencegah tindak pidana dengan menegakkan demi perlindungan dan pengayoman masyarakat. Itu tujuan yang pertama. Lalu yang kedua tujuannya apa? Memasyarakatkan terpidana dengan pembinaan dan juga adanya pembimbingan. Lalu tujuan yang ketiga, yakni menyelesaikan konflik akibat adanya tindak pidana dan juga memulihkan keseimbangan serta memberikan rasa aman dan juga rasa damai dalam masyarakat. Lalu berikutnya adalah tujuan keempat, yakni menumbuhkan rasa penyesalan dan juga membebaskan rasa bersalah bagi terpidana. Nah, inilah sebenarnya dari tujuan yang disampaikan di dalam pasal 51 ini yang harus dilihat bagi aparat penegak hukum ketika ingin menjatuhkan suatu sanksi hukuman kepada si pelaku tadi. Di antara 4 tujuan ini, ya inilah yang harus diperhatikan. Lalu berikutnya, selain tujuan, hal yang baru di dalam KUHP nasional itu ternyata bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam hal ini memiliki suatu pedoman di dalam pemidanaan itu sendiri, yang kita bisa lihat di dalam pasal 54. Yakni apa saja yang menjadi pedoman. Artinya dalam hal ini pedoman ini bahwa bagi hakim maka wajib mempertimbangkan ketika ingin menjatuhkan suatu putusan. Yang pertama adalah kesalahan dari pembuat tindak pidana atau kesalahan dari pelaku. Itu juga harus dilihat. Mungkin dalam pembahasan sebelumnya berbicara kesalahan ini adalah merupakan suatu bagian daripada pertanggungjawaban pidana di dalamnya. Lalu yang kedua adalah motif dan juga tujuan melakukan tindak pidana itu apa? Apa yang sebelumnya direncanakan misalkan atau dipikirkan oleh pelaku itu sebelum tindak pidana dilakukan. Ini juga harus dipertimbangkan apakah karena faktor terdesak atau mungkin karena faktor memang sengaja ingin melakukan itu. Lalu yang berikutnya yang ketiga, pedomannya adalah sikap batin pembuat tindak pidana itu atau sikap batin pelaku. Tentunya sikap batin ini melihat daripada mens rea pelaku itu sendiri seperti apa. Apakah memang sudah dikehendaki sebelumnya atau dalam kondisi tertentu baru dia melakukan tindakan tersebut. Maka ini perlu diperhatikan. Lalu yang keempat adalah pedomannya tindak pidana yang dilakukan itu direncanakan atau tidak. Nah, ini ya yang menjadi sebuah pandangan atau pedoman bagi seorang hakim. Karena seperti yang kita lihat bahwa dalam kasus-kasus terakhir ini ya atau tahun yang lalu digemparkan dengan pembunuhan berencana yang sedemikian rapi. Nah, ini kan tentunya harus dilihat sebagai salah satu bagian pedoman pemidanaan itu sendiri tadi yang berbicara tentang apakah tindak pidana itu dilakukan karena rencana atau tidak ada rencana. Lalu yang kelima adalah cara melakukan tindak pidana itu seperti apa. Dan keenam, bicara pedomannya adalah sikap dan juga tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana. Apakah ada penyesalan? Apakah biasa saja pelaku ketika atau setelah melakukan tindak pidana itu? Ini ya harus dilihat dan dijadikan pertimbangan oleh seorang hakim. Lalu berikutnya adalah yang ketujuh, riwayat hidup, keadaan sosial,
keadaan ekonomi pelaku. Jadi ini melihat daripada sisi individualisasi pelaku seperti apa? Apakah memang dia itu orang yang tersengaja melakukan perbuatan itu karena terpaksa, karena dia ingin bertahan hidup, atau karena suatu hal yang lain. Ini juga harus diperhatikan. Lalu yang ke-8, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana. Apakah hal ini akan mengakibatkan misalkan dia sebagai kepala keluarga, ketika dia dihukum maka keluarga yang akan sengsara. Ini juga harus diperhatikan dalam pedoman pemidanaan tadi. Yang ke-9, pengaruh tindak pidana terhadap korban dan juga keluarganya. Ya, ini apabila dilihat misalkan korban atau keluarga korban menginginkan ada suatu perdamaian, maka cukuplah itu dilakukan. Maka sebenarnya pedoman ini juga ketika ingin menjatuhkan hukuman, maka hakim pun bisa melihat karena faktor tadi atau alasan tadi. Lalu yang ke-10, adanya pemaafan dari korban ataupun dari keluarga korban. Jadi ketika ada pemaafan, ada perdamaian, ini juga bisa jadi pertimbangan. Berbeda dengan dalam hukum pidana yang lama, yang dalam hal ini tidak diatur secara jelas, secara tegas bahwa pemaafan hakim ini, pemaafan daripada keluarga atau korban ini tidak bisa menjadikan pertimbangan. Lalu yang ke-11 adalah pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Nah, inilah pedoman pemidanaan yang kita bisa lihat secara seksama dalam pasal 54 di Undang-Undang KUHP Nasional. Lalu berikutnya, pada inti daripada pembahasan kali ini adalah bicara tentang jenis pidana. Di sini saya akan memberikan sebuah pemisahan, karena tadi saya sampaikan bahwa sebelumnya kita telah memiliki KUHP warisan Belanda atau yang kita kenal dengan Wetboek van Strafrecht atau WVS, ya. Nah, dengan disebutkan di situ dalam pasal 10-nya di dalam pidana pokok dan juga pidana tambahan, lalu saya bandingkan dengan adanya KUHP nasional kita yang sudah dilahirkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tadi. Yang juga sama di dalamnya itu juga saya sampaikan terkait dengan pidana pokok dan juga pidana tambahan. Nah, apa saja yang diatur dalam KUHP yang lama yang merupakan bentuk atau jenis pidana pokoknya? Yang pertama, pidana mati. Yang kedua, pidana penjara. Yang ketiga, pidana kurungan. Yang keempat, pidana denda. Lalu juga di situ diatur pidana tutupan yang sebenarnya ini diatur secara terpisah dalam Undang-Undang 20 tahun 1946. Lalu berikutnya adalah pidana tambahannya. Ada 3 pidana tambahan yang kita bisa merujuk dari KUHP yang lama. Yang pertama adalah pencabutan hak tertentu, kemudian ada perampasan barang tertentu, dan juga ada pengumuman putusan hakim. Nah, inilah sebagai penjelasan terkait dengan jenis pidana yang ada dalam WVS atau dalam KUHP yang lama. Lalu ternyata ketika ada lahirnya produk KUHP nasional kita, ada beberapa perbedaan, ada beberapa jenis pidana pokok, kemudian juga ada pidana tambahan yang berbeda dari sebelumnya. Di antaranya apa saja? Hal ini bisa teman-teman lihat di dalam pasal 65 Undang-Undang 1 tahun 2023 atau dalam KUHP nasional kita, yang merupakan pidana pokok itu satu pidana penjara, pidana tutupan, kemudian ada pidana pengawasan, lalu ada pidana denda, dan yang terakhir ada pidana kerja sosial. Mungkin akan ada yang bertanya, di mana letak pidana mati? Kalau kita lihat dalam komposisinya di dalam KUHP yang lama itu menjadi gradasi paling tinggi, pidana mati itu muncul di situ sebagai pidana pokok. Tetapi di dalam pidana pokok KUHP nasional kita itu telah dihilangkan. Itu sebagai eksepsional, sebagai pengecualian, ya. Jadi tidak dimaksudkan sebagai pidana pokok, tetapi hal itu bisa dijatuhkan kepada pelaku, ya, apabila dalam hal ini itu terhadap tindak pidana yang tergolong serius atau extraordinary crime. Nah, ini kita bisa temukan ketentuan itu diatur dalam pasal 67. Kalau dari rekan-rekan bertanya, di mana letak pidana mati dalam KUHP nasional kita? Begitu ya. Lalu berikutnya, pidana tambahan itu kita bisa temukan di dalam pasal 66 KUHP nasional. Di antaranya itulah pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, lalu ada pengumuman putusan hakim, ada pembayaran ganti rugi, kemudian ada pencabutan izin tertentu, dan yang keenam ada pemenuhan kewajiban adat. Nah, itulah rekan-rekan sekalian pembandingan daripada bentuk atau jenis pidana yang kita bisa melihat dari yang lama dan juga dari yang baru. Jadi poin di dalam berbicara tentang pemidanaan tadi, proses bagaimana hakim menjatuhkan pidana tadi, maka inilah yang harus dilihat. Jenis-jenis pidana itu apa saja. Jadi sebelum KUHP yang baru itu nanti tahun 2026 itu akan diberlakukan,
ya sejak dilahirkan di tahun 2023, maka hal ini juga harus dikasih pemahaman bagi seluruh aparat penegak hukum, termasuk bagi para mahasiswa yang ada di Fakultas Hukum. Nah, selanjutnya mari kita lihat bahwa di dalam KUHP kita, dalam hukum pidana itu, selain kita mengenal adanya sanksi pidana atau hukuman, itu juga kita kenal adanya suatu tindakan atau Maßregel. Nah, sama halnya di sini juga saya akan melihat dua peraturan yang ada di KUHP yang lama lalu juga di KUHP yang baru. Ya, kalau di KUHP yang lama itu diatur dalam pasal 44, itu berkaitan dengan orang yang tidak mampu untuk bertanggung jawab. Lalu di pasal 45 dan 46 ini berkaitan dengan anak yang belum berumur 16 atau masih dalam kategori anak-anak yang tentunya dalam hal ini ketika dimintai bertanggungjawaban maka tidak sepenuhnya seorang anak itu dihukum gitu kan. Nah inilah, tetapi seiring dengan perkembangannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka ini dicabut kedua pasal ini, 46 45 dan juga 46 itu sendiri. Nah, lalu berikutnya kalau kita lihat tindakan pengaturannya di dalam KUHP yang baru atau KUHP nasional itu diatur dalam pasal 103 ayat 1. Ini berkaitan dengan penjatuhan yang bersama dengan pidana pokok, yakni ada bentuknya konseling, rehabilitasi, pelatihan kerja, lalu ada perawatan di lembaga, dan juga ada perbaikan akibat tindak pidana itu sendiri. Nah, hal yang menarik dan yang baru, pengaturan tindakan dalam KUHP nasional ini adalah ternyata juga dipisahkan dengan pelaku yang mana apabila dalam kondisi pelaku itu sebagai penyandang disabilitas, maka kita bisa lihat aturannya itu dalam pasal 103 ayat 2 tadi, yakni berkaitan dengan bentuk tindakan yang dapat dilakukan itu satu, ada rehabilitasi, penyerahan kepada seseorang sebagai pengampunya, walinya, lalu ada perawatan di lembaga, ada penyerahan kepada pemerintah, dan ada perawatan di rumah sakit jiwa. Jadi ini semua adalah bentuk-bentuk tindakan yang kita bisa lihat di dalam KUHP nasional, di dalam pasal 103. Baik, jadi demikian tadi penjelasan dari saya berkaitan dengan materi pidana dan pemidanaan. Untuk selebihnya silakan nanti bisa dipelajari dalam referensi-referensi yang lain, dan tentunya jangan lupa untuk selalu berdiskusi di dalam kesempatan ketika nanti bertemu di ruang kelas. Dari saya akhiri, jangan lupa untuk like dan juga subscribe tayangan ini. Semoga kita selalu sehat dan salam bela negara.